Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin yang memuliakan Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia di tahun 1441 Hijriah ini. Kita bersyukur karena pada tahun lalu, di Ramadan tahun lalu, kita berharap, kita berdoa untuk bisa dipertemukan lagi di bulan yang mulia ini. Saudara-saudara, Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Tahun ini kita dihadapkan oleh satu pandemi global, yakni berkembangnya virus corona COVID-19 yang berkembang dimulai dari Wuhan, Republik Tiongkok, dan berkembang ke seluruh jagat. Fenomena corona yang sudah masuk kategori pandemik ini tidak hanya memberikan dampak stres di tengah masyarakat, tapi memberikan gambaran model berislam. Sebagian masyarakat ada hal yang menjadi PR besar dalam proses islamisasi masyarakat, yaitu pendewasaan semangat beragama. Semangat sangat penting, karena itu bukti loyalitas, iman dan cinta kita kepada agama ini. Tapi itu baru model pertama. Butuh ilmu untuk mendewasakannya. Anak-anak tak mungkin bisa berjalan jika tak punya semangat ghirah. Tapi ghirah, mereka membutuhkan ilmu agar mampu berjalan dengan benar. Begitupun dengan berislam. Pendewasaan ghirah inilah yang merupakan tafsiran bebas dari perkataan Imam Bukhari, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Datanglah 3 lelaki kepada salah satu istri Rasulullah Muhammad SAW dan menceritakan ibadah yang telah mereka lakukan, berharap ibadah mereka sama dengan baginda Nabi. Lelaki pertama mengatakan ia telah sholat sepanjang malam tanpa tidur. Lelaki kedua bercerita ia telah saum puasa sepanjang tahun tanpa berbuka. Lelaki ketiga memilih menjauhi wanita dan tidak menikah. Mendengar hal tersebut, baginda Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Aku adalah manusia yang paling takut kepadanya, tapi aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, dan menikah. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, nikah, maka bukan golonganku." Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara yang saya hormati, menarik disimak perkataan Ibnu Hajar ketika menjelaskan kisah ini. Di antaranya beliau berkata, ilmu tentang Allah dan pengetahuan yang harus diketahui untuk memenuhi haknya, ilmu agama, lebih utama dari sebatas ibadah badan. Artinya, ibadah badan yang merupakan aktualisasi dari keimanan, keyakinan, ghirah, tak cukup tanpa dibekali ilmu. Cukup keras ungkapan Nabi, siapa yang tak suka dengan sunnahku, bukan golonganku, sebagai peringatan kekeliruan mereka dalam beragama. Disinilah pentingnya ilmu agama. Saudara-saudara yang Allah muliakan Allah, lalu ingatlah kita kisah Nabi saat beliau melihat beberapa sahabatnya sukses mengawinkan pohon kurma dengan cara mereka. Melihat hal tersebut, Nabi SAW memberikan saran
bahwa pohon kurma akan tetap bagus meski para sahabat tak melakukan seperti yang telah mereka lakukan. Setelah beliau berkata demikian, mereka lalu tidak mengawinkan kurma dengan cara sebelumnya. Namun kurmanya justru menjadi jelek. Mereka protes pada Nabi. Ketika itulah beliau bertutur, "Kamu lebih mengetahui urusan duniamu." Hadis riwayat Muslim. Disinilah bagaimana Islam menghargai sains. Saudara-saudara yang muliakan Allah, pengetahuan komprehensif antara ilmu dan agama dan sains sangat dibutuhkan dalam menghadapi wabah corona ini. Di atas pengetahuan keduanya lah seorang mufti atau lembaga fatwa berfatwa, salah satunya pincang, maka kerusakan akan terjadi. Terlebih jika mengabaikan keduanya, hanya berlandaskan pada ghirah, keyakinan, maka kerusakan akan lebih berat lagi. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti inilah kita butuh ahli ilmu. Lalu kenapa fatwa lembaga fatwa resmi yang harus kita ikuti? Karena mereka yang lebih paham dengan kondisi saat ini, baik dari sisi agama maupun dengan melibatkan banyak pihak yang paham tentang ilmu pengetahuan, terutama di bidang kesehatan. Maka itulah fatwa mereka, tawaduklah di hadapan mereka yang bekerja keras. Kemudian jangan ragukan keimanan mereka agar kemudian semuanya bisa bermanfaat. Saudara-saudara kaum muslimin, itulah pentingnya ilmu dan dalam membimbing semangat ghairah beragama. Karenanya Allah satu napaskan antara iman dan semangat berilmu pengetahuan. Seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya dan tarawih di rumah masing-masing. Mudah-mudahan amal ibadah kita ditingkatkan oleh Allah dan kita bisa menjalankan puasa Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.